Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya mau mendengar jemaat saja menyanyikan lagu ini. Saya persilakan kepada Bapak Anton. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. sekali katakan, hanya Kau yang layak terima Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus buat siang hari ini kalau kami anak-anak-Mu Tuhan boleh bersama-sama berkumpul tempat ini Tuhan. Sebentar kami mau bersorak-sorai memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami semua Tuhan Engkau lawat, tidak ada satupun Tuhan yang terlewatkan, sehingga ibadah kami ibadah yang mengubahkan, sehingga ketika kami pulang tidak sama ketika kami datang. Terima kasih Bapa, berbicaralah Tuhan kepada setiap kami masing-masing pribadi lepas pribadi, dan kami percaya ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, maka Engkau akan membawa perubahan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Setiap kita yang siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang berseri ceria tempat ini, penuh sukacita. Amin. Amin. Mari berikan tos kiri kanannya. Kita bersyukur kita punya Allah yang begitu mengasihi kita. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, benar memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Saya mau dengar suaranya. Ayo, mari sama-sama kita katakan, kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, benar memuliakanmu.
tinggikan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan hidup hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan hidup hanya untukmu, hidup yang kau dan hidup hanya untukmu, hidup yang kau dan hidup hanya untukmu, hidup yang kau dan hidup hanya untukmu. Berikan kemuliaan dan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Saya mau melihat semangatnya dari semua, men. Mari kita lompat sama-sama, oke? 1, 2, 3, go! Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kita mau menari bersama-sama. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. 1, 2, 3, go! Dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Saya mau dengar teriakannya. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Saya mau melihat siapa aja yang mau menari. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Here we go. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia,
puji-Mu. Mari kita katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Kami puji Engkau Tuhan. Biarlah semua memuji-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya persilakan semuanya untuk kembali duduk. Mari kita persiapkan hati kita. Tuhan yang selalu mengasihi kami, Tuhan. Hatimu terukir namaku di matamu, terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, mari semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Terukir namamu di matamu, terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan
berharga. Bagiku Engkau bukan hanya sekedar berharga Tuhan, tetapi bagiku Engkau adalah segala-galanya Tuhan. Sebab Engkau tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Harta yang paling berharga dalam kehidupan kami adalah Engkau. Yang kami ingini lebih daripada apapun juga adalah Engkau Tuhan. Sebab Engkau, di dalam Engkau kami hidup. Di dalam Engkau kami memiliki kehidupan yang berarti bagi orang-orang sekeliling kami bahkan Tuhan. Itu yang Aku kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga Engkau telah memberikan nyawa-Mu bahkan mati bagi kami, supaya setiap kami boleh menjadi orang-orang yang menjadi berkat juga untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan suara-Mu pada siang hari ini. Haleluya, amin. Shalom, selamat siang. Iya, anak-anakku hari ini yang ikut ibadah pagi, coba angkat tangan. Ikut pagi-pagi ya. Tak dulu, jangan turun dulu. Saya mau hitung yang ikut yang benar-benar siang berapa. Nah, 1, ini ikut tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya ada 7 lebih ya. Oke baik. Iya, puji Tuhan. Judulnya sama khotbah saya pagi tadi, yaitu domba versus serigala. Iya, domba versus serigala. Apakah mungkin seekor domba itu bisa mengalahkan serigala ya? Gitu. Mungkin bisa kalau domba itu menjadi domba yang super domba gitu ya. Apa itu? Super sheep gitu ya. Jadi bisa mengalahkan serigala. Gini, di dalam dunia dongeng, di dunia ini ada banyak tokoh-tokoh superhero. Ya, kalau zaman Pak D dulu superhero itu adanya cuma Batman dan Robin, Superman, Zorro, wes itu aja. Tapi sekarang kan banyak banget ya, yang model sekarang tuh apa? Ada Kapten Amerika, ada apa lagi? Iron Man, apa lagi? Spider-Man. Kalau di Indonesia ada apa? Godam ya, ada Gundala. Gundala betul nggak Gundala? Godam, Gundala. Sri Asih. Oh, Mbak Asih itu ya. Terus ada Gatot Kaca gitu ya. Itu adalah superhero. Ya, superhero. Superhero itu kalau saya tidak salah mengerti bahwa itu adalah manusia-manusia yang sejak dilahirkan itu sudah lahir sebagai orang-orang yang istimewa gitu ya. Sejak kecil memang dia terlahir sebagai orang yang istimewa gitu. Begitu gede, makin tambah gede, tambah luar biasa lagi gitu. Sehingga menjadi luar biasa kalau Superman bisa menembus awan gitu ya. Wah, terbang sampai ke angkasa gitu. Batman begitu mudah mengalahkan para penjahat gitu ya. Garut Kaca katanya ototnya apa? Kawat balung besi, balung itu apa? Tulangnya besi, kulitnya baja kali itu ya. Semua superhero itu terlahir sebagai orang-orang yang memang hebat gitu. Dan tetapi ketika kalian sekolah minggu kan diajarkan, itu kan superhero yang tadi itu kan hanya cuma cerita itu kan ya, adanya di dongeng. Ya. Tapi the real superhero is Jesus Christ itu, betul nggak? Ya Kak Novi kan ngajarin kan, the real superhero is Jesus Christ, atau Jesus Christ is the real superhero gitu. Jadi superhero yang sungguh-sungguh itu adalah Tuhan Yesus. Tapi pertanyaan gini, kalau dihubungkan dengan superhero yang ada di dunia ini,
Kalau superhero tadi memang lahir sebagai orang-orang yang hebat, dipersiapkan sebagai orang hebat, tapi apakah benar Yesus itu adalah superhero yang benar-benar lahir itu sudah sebagai orang hebat begitu? Iya nggak kira-kira? Betul nggak sih Yesus itu adalah orang yang hebat sejak lahir sehingga dikatakan the real superhero itu? Coba nanti kita lihat ya. Siapa Yesus yang sesungguhnya itu? Yohanes 1 ayat 36. Yohanes 1 ayat 36, tolong ditampilkan, Ko Anton. Ya, Yohanes 1 ayat 36, demikian firman Tuhan. Ini Yohanes yang ngomong ya, Yohanes yang ngomong ketika dia lagi berdiri, lalu Tuhan Yesus lewat, dan Yohanes mengatakan gini, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Yesus itu anak domba Allah. Tadi pagi saya sampaikan bahwa anak domba itu sifatnya apa? Lemah. Anak domba itu lemah. Anak domba itu bukan jagoan. Anak domba itu culuh. Terus apa tadi saya bilang tadi? Imut-imut, ya, tidak galak, tidak menyerang orang, polos. Itu Yesus. Itu Yesus. Dia adalah domba yang sifatnya seperti tadi, gitu ya. Domba yang sifatnya seperti tadi. Terus coba tolong yang disampaikan tadi Matius 10 ayat 16 kalau salah ya. Matius 10 ayat 16. Nah, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, Yesus yang adalah anak domba tadi, yang lemah, yang culun, yang polos tadi, mengutus kita supaya kita juga menjadi domba yang bisa mengalahkan serigala. Wow, bagaimana tadi saya katakan, bagaimana mungkin domba mengalahkan serigala? Sedangkan serigala itu, domba itu yang tadi saya sampaikan, dan sedangkan serigala itu sifatnya adalah buas ganas, ya, buas ganas, rakus, apa lagi ya? Banyak tadi. Galak, suka cari nama, gitu ya. Mencari pengakuan, melolong-lolong, awas hati-hati ya, jangan coba dekat saya, ini adalah wilayah saya, gitu, melolong gitu. Ini gua dari sini, jangan coba-coba ya, ini wilayah gua ya, jangan ada yang dekat gua ya, gua terkam loh, nah segitu. Itu serigala. Nah, kita kembali ke Tuhan Yesus. Apakah Yesus itu benar-benar seorang superhero? Ternyata dikatakan di dalam Alkitab, bukan. Yesus itu hanya domba, lemah, lembut, tulus, nggak galak, begitu. Terus, mungkin yang hal yang lain kali itu Pak D. Enggak, coba kita lihat ya, kita lihat di dalam ini Lukas 2 ayat yang ke-6 coba. Lukas 2 ayat yang ke-6. Lukas 2 ayat yang ke-6 dan 7. Gini. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Nomor 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, kita lihat, Yesus lahir bukan menjadi manusia super. Dia lahir sebagai seorang bayi laki-laki yang biasa. Yang lemah tentunya, seorang bayi lemah. Terus secara ekonomi lemah juga, kita lihat. Waktu mamanya melahirkan, ketika dia lahir dibaringkan di palungan dan dibungkus dengan lampin. Kalian tahu lampin itu apa? Lampin itu adalah kain bekas yang bekas dipakai
ketika ada domba lahir, lalu dibersihin pakai kain, ya. Nah, kain buat ngelapi domba yang baru lahir itu namanya lampin. Nah, ketika Tuhan Yesus lahir sebagai manusia, secara fisik lemah, secara ekonomi lemah, popoknya aja kain bekas gitu kan ya, lemah. Bukan orang yang hebat, bukan dari golongan yang kaya, bukan juga gitu, biasa. Dan kalau kalian baca ketika dia sudah menjelang besar dikit, maka orang tuanya yang namanya Yusuf itu kerjanya apa? Tukang kayu. Tukang kayu juga nggak kaya juga. Secara ekonomi lemah juga Tuhan Yesus. Terbukti ketika mempersembahkan ke bait Allah, orang-orang mempersembahkan kambing, domba, sapi, mereka keluarga ini mempersembahkan burung tekukur. Itu orang miskin gitu. Sampai di sini Yesus itu adalah bukan superhero, sebagai manusia lahir manusia biasa, lemah, secara ekonomi juga lemah. Oh, mungkin ininya Pak D, mungkin apa ya, kepandaiannya kali itu lebih hebat daripada orang yang biasanya. Coba kita lihat Lukas 2 ayat 52. Lukas 2 ayat 52. Hari ini banyak baca firman Tuhan. Lukas 2 ayat 52. Nah, ini kita lihat. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Jadi Yesus yang lemah, yang lahir lemah tadi bertumbuh sebagai manusia biasa, lalu makin bertambah besar, bertambah hikmatnya. Artinya Yesus juga belajar, ada proses belajar. Jadi Yesus bukan ujuk-ujuk lahir, ujuk-ujuk jadi pinter, hikmahnya luar biasa, enggak. Yesus ada proses belajar, tentu diajari oleh orang tuanya, belajar, sehingga semakin tambah gede, hikmatnya juga bertambah-tambah. Artinya Yesus tuh manusia biasa, bukan yang luar biasa. Ya, kalau luar biasa, dia luar biasa dari kecil, nggak usah belajar. Ketika orang tuanya mengajari hukum Taurat, udah Pak, Mak, aku udah hafal, udah ada di sini sejak aku lahir. Enggak, dia belajar sehingga mengalami pertambahan hikmahnya mulai mengalami pertambahan begitu. Oh, mungkin yang dimaksud yang luar biasa itu mungkin apanya? Jiwanya kali, rohnya luar biasa kali. Coba kita lihat Ibrani 5 ayat 7, apa benar begitu? Tadi kita lihat fisiknya ya biasa, lemah, kepintarannya juga dia perlu belajar, biasa-biasa aja, bukan istimewa. Ya. Terus sekarang, oh mungkin rohnya itu luar biasa. Coba nih, baca ya. Dalam hidupnya sebagai manusia ya, ini yang kita bicarakan sebagai manusia nih. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Nah, kita lihat, Yesus bukan superhero dari kecil, tapi jiwanya, rohnya pun juga nggak kuat. Buktinya apa? Dia berdoa, dia sampai meratap, sampai menangis, minta tolong. Apakah ini gambaran orang yang lemah? Apa gambaran orang yang super, yang hebat, jiwanya hebat, rohnya hebat? Bukan. Ini gambaran orang yang memiliki jiwanya, rohnya lemah. Dia berdoa, bukannya sekadar berdoa, dengan ratap tangis. Sampai menangis. Kita berdoa jarang menangis ya, tapi dia menangis, teriak-teriak menangis kepada Bapaknya supaya apa? Kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Artinya apa? Dia takut. Takut dengan apa? Takut dengan maut. Dia berdoa supaya kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Artinya pada saat dia berdoa, dia takut apa? Takut mati. Gitu loh. Yesus takut mati. Itu bukan karakter seorang superhero.
Bahkan prajurit aja, ya, prajurit yang apa namanya, kopral ya. Kopral itu kalau perintah, kamu maju berperang, itu nggak pakai mikir. Perintahnya itu dari atasan tidak boleh dibantah, harus jalan. Mau mati, mau udah tahu bahwa di depan itu ada yang bawa senapan mesin misalkan ya, diperintahkan maju dia, nggak takut mati prajurit itu. Tapi ini Tuhan Yesus takut sehingga dia berdoa kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut, gitu. Jadi ini bukan gambaran seorang yang istimewa, yang luar biasa sebagai manusia, ya. Biasa. Rohnya. Coba kita lihat lagi. Kita lihat ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Ini agak panjang ini. Waktu di Taman Getsemani, Matius 14 ayat 32 sampai dengan 36. Coba kita lihat. Apakah dia seorang superhero? Kita lihat ya. Nih. Kok situ tuh? Matius 14 ayat 32 ya? Kok itu? Kok angin ribut ya? Oh Markus, sorry, Markus 14. Markus 14, 32. Markus 14 ayat 32. Nah ini dia. Coba kita lihat. Ini gambaran tentang apa ini? Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa ya. Gitu. Terus dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat, perhatikan, ia sangat takut dan gentar. 34. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggal di sini ya, berjaga-jaga. Coba, bayangkan, apakah ini karakter seorang superhero? Apakah ini karakter seorang superhero? Dikatakan tadi, ia sangat takut dan gentar. Aku sedih, pengen mati rasanya. Gitu. Lalu lanjutnya. Lalu ia maju merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Ayat 36. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi jangan apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang ku kehendaki. Ambillah cawan ini daripadaku. Waktu di Taman Getsemani ini, Yesus digambarkan sebagai orang yang ketakutan. Pengen mati rasanya gitu. Kalau bisa tugas ini jangan dibebankan kepada saya deh. Kalau dibaca tempat lain itu saking stresnya itu keringetnya sampai seperti butiran-butiran darah. Stres. Yesus stres pada saat itu. Takut, pengen mati. Pengen lari dari tugasnya. Sampai stres dia. Sekali lagi. Apakah itu gambaran Yesus adalah superhero yang dari kecil sudah menjadi orang yang hebat, yang luar biasa? Enggak. Tidak ada di sini, yang kita baca-baca dari tadi itu enggak ada. Tidak ada. Lalu, coba kita lihat lagi. Markus 15 ayat 34. Markus 15 ayat 34. Nih dia, kita lihat ya. Dan pada jam 3, ini Tuhan Yesus ketika ada di kayu salib. Sudah tergantung di kayu salib. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sekali lagi, apakah ini gambaran seorang superhero? Seorang jagoan? Enggak. Ketika bapaknya meninggalkan, dia teriak, jangan biarkan aku sendiri, aku enggak berani. Gitu.
ini bukan gambaran bahwa Jesus is the real superhero sebagai manusia. Ya. Lalu apa ya? Lalu kapan, mengapa Yesus ini disebut superhero? Disebut sebagai orang yang menang. Sejak kapan Yesus ini dikatakan sebagai orang-orang yang menang? Nah, ini dia. Filipi 2. Pertanyaan, kenapa Yesus ini disebut sebagai seorang pemenang? Lebih daripada pemenang. Padahal kalau kita lihat di gambarannya itu orang yang lemah, orang yang tidak hebat sama sekali. Tapi kenapa disebut sebagai seorang lebih daripada orang menang? Kapan itu? Kenapa? Orang yang gambarannya itu orang yang lemah itu, tapi akhirnya dinobatkan sebagai pemenang di atas segala pemenang itu. Dalam hal apa? Filipi 2 ayat 7. Filipi 2 ayat 7. Nah, ini Tuhan Yesus ya, ini membicarakan Tuhan Yesus. Paulus membicarakan Tuhan Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Yesus yang tadinya adalah Tuhan, yang tadinya bertahta di surga, mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia seperti kita, sama. Yesus ketika menjadi manusia sama seperti kita. Tadi kita udah baca ya, lahir ya sebagai bayi, yang ngoek-ngoek, yang perlu susu disuapin, nggak ujuk-ujuk lahir terus cari makan sendiri, enggak juga gitu, bukan superhero. Lalu lanjut 8, ayat 8-nya. Ayat 8. Kita akan lihat kenapa yang gambaran yang Yesus yang lemah tadi tiba-tiba dikatakan sebagai seorang pemenang, lebih daripada pemenang, bahwa dia adalah benar-benar hero gitu. Kapan itu? Ayat 8 ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Nah, ini dia. Ini mulai kelihatan nih. Ini mulai kelihatan. Dalam keadaannya manusia, sebagai manusia yang lemah, tetapi dia merendahkan dirinya, dia taat sampai mati kepada kehendak Allah Bapaknya. Ayat 9. Ayat 9, itu nanti sampai 11. Nah, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Langsung 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, kenapa manusia yang lahir lemah seperti manusia biasa tadi pada tingkat tertentu dianggap sebagai pemenang di atas lebih menang? Karena Yesus setia kepada rencana Bapaknya, bahkan mati di kayu salib. Ketika Bapaknya melihat bahwa anaknya Yesus itu sebagai manusia, dia bisa mentaati apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Bahkan sampai mati di kayu salib, yang tadinya dia maunya menghindar, yang tadinya takut, gentar, kalau bisa jangan deh, tapi dia taat sampai mati di kayu salib. Nah, mulai saat itulah dia diberikan nama di atas segala nama. Yesus adalah memiliki nama dan segala nama, dan sehingga seluruh apa yang di langit dan di bumi ini bertekuk lutut kepada dia. Dia dinobatkan sebagai superhero. Wow. Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku dan
Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Nah, ini pesan untuk kita. Ini pesan untuk kita. Bahwa supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku dan dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Kita ini kan domba-dombanya Tuhan. Ya. Yang hidup di tengah-tengah serigala. Kita ini ada di dalam penganiayaan. Tetapi katakan, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus sudah mengalahkan dunia. Oleh karena apa? Oleh karena ketaatannya dia. Sebagai manusia, tapi dia bisa mentaati semua tugas yang dikehendaki oleh Bapaknya, bahkan sampai mati. Sekarang pertanyaannya, kok bisa? Kok bisa? Kok bisa Yesus yang manusia biasa, yang lahir lemah, itu sehingga dia bisa menjadi superhero, menang, menyelesaikan tugas-tugasnya, menghadapi serigala-serigala. Tadi pagi saya sampaikan, serigala itu di mana? Serigala itu adalah orang yang tidak percaya, orang yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus menghadapi mereka. Yesus menghadapi serigala-serigala yang ada di dalam pemerintahan. Tadi sudah saya sampaikan juga, serigala itu ada di dalam pemerintahan. Yesus juga menang atas serigala-serigala yang duduk di dalam institusi agama, para imam-imam. Secara fisik emang dia sepertinya kalah, tapi dia menang. Menang apa? Meskipun dirintangi sedemikian rupa, diancam, dianiaya, diejek, dihina, disalib, tapi dia tetap setia. Itulah kemenangannya. Itulah kemenangan Yesus. Lalu dari mana kuasanya? Inilah yang membedakan superhero yang ada di dunia dengan superhero Jesus. Jesus is superhero. Bedanya dari mana? Kalau para superhero tadi dilahirkan sudah menjadi manusia super. Tapi Yesus tidak. Dia lahir sebagai manusia biasa. Tetapi bisa menjadi manusia super. Dari mana kekuatannya? Dari mana kekuatannya? Kekuatannya yaitu berasal dari apa ini? Tunggu. Enggak ikut. Matius 3. Matius 3 ayat 16. Dari mana kekuatan dia? Sehingga dia bisa menjadi superhero itu. Ini dia. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atas dia. 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kekuatan dia bisa sebagai manusia biasa, sebagai domba yang lemah, tapi bisa mengalahkan serigala di sekeliling mereka yang ingin membunuh, yang ingin membunuh dia. Memang dia dibunuh secara jasmani, tetapi dia tidak bisa, para serigala tadi tidak bisa menghalangi misinya Tuhan Yesus yang berasal dari Bapaknya di surga. Dari mana kekuatannya itu? Sebagai manusia biasa bisa melewati semua rintangan, hambatan yang ingin menggagalkan rencana Bapa di surga itu. Dari mana? Dari Roh Kudus. Karena Yesus diurapi Roh Kudus. Itulah bedanya. Superhero lahir sudah sebagai manusia super, tapi Yesus lahir sebagai manusia biasa. Tetapi dibuat menjadi luar biasa karena apa? Karena dia sebagai anak domba yang lemah, tapi dia taat, dia nurut, dia terus bergumul, apapun persoalan yang ingin menghalangi dia tetap nurut. Sehingga apa? Kuasa Allah, yaitu Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, sehingga dia bisa menjadi seorang pemenang. Menang dalam arti kata bukan secara fisik,
tetapi menang, yaitu dia selesai menyelesaikan tugas dari Bapa. Untuk apa itu? Untuk mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya saudara saya ini beroleh keselamatan di dalam Dia. Amin. Lalu bagaimana dengan kita? Kita dikatakan bahwa kita ini kan juga seperti domba. Kita ini domba yang sedang diutus untuk masuk ke tengah-tengah serigala. Tadi pagi saya jelaskan, siapa serigala itu? Serigala itu adalah orang yang tidak percaya Yesus. Orang yang tidak percaya Yesus. Oh berarti orang non-Kristen ya? Bukan juga. Belum tentu orang non-Kristen. Bisa jadi orang Kristen. Orang Kristen. Kalau tadi saya sampaikan bahwa domba itu adalah di dalam Yohanes 10 ayat berapa? 27 atau berapa? Tuhan Yesus katakan, domba-dombaku akan mendengarkan suaraku dan mengikuti aku, dan aku mengenal dia. Jadi, domba Yesus itu adalah orang yang mendengarkan suaranya firman Tuhan, lalu meresponi dengan cara mengikuti atau melakukan firman Tuhan tadi, sehingga berjalan bersama dengan Tuhan, dan sehingga dikenal oleh Tuhan. Itulah anak domba. Tetapi kalau orang Kristen itu mengaku orang percaya, dia hanya mau mendengar firman doang, tapi tidak mau mengikuti Yesus, tidak mengikuti, mentaati firman Tuhan itu, hidup carpe diem, orang Jawa bilang itu, tidak mengikuti, maka dia tidak hidup bersama dengan Tuhan Yesus, karena dia nggak ngikutin, cuma dengerin doang, Tuhan Yesus dalam sini, dia diem aja sono. Sehingga tidak hidup bersama dengan Tuhan Yesus, tidak dikenal Tuhan Yesus. Itulah Matius 7 ayat 21 mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Loh Tuhan, aku kan ada bersama dengan kamu, aku mendengarkan pengajaranmu. Iya, tapi aku nggak mendengar kamu. Kamu bukan dombaku. Kalau kamu dombaku, kamu bukan hanya mendengarkan suaraku, tapi kami juga mengikuti aku. Sehingga tinggal bersama aku dan aku kenal kamu, tapi aku tidak mengenal kamu. Oh, jadi serigala itu bisa jadi orang Kristen juga, yang sering ke ibadah juga, dengerin juga seperti kita ini, tetapi cuma dengerin tok, hidupnya tidak berubah, sehingga karakter serigala itu masih ada di situ, gitu. Nah, kita ini kan domba. Saya percaya bahwa anak-anak di sini, teman-teman di sini, anak-anak saya, cucu-cucu saya di sini, ponak-ponakan di sini, semua kita adalah orang yang percaya Tuhan Yesus, dan kalian adalah domba-dombanya Tuhan Yesus, amin. Dan kalian ditugaskan untuk menang atas serigala. Di mana serigala-serigala itu pada saat ini? Di mana-mana. Serigala-serigala itu bisa berupa orang-orang yang ingin, serigala itu kan inginnya kan membunuh domba-domba. Membunuh, makan, menghancurkan domba-domba. Pada zaman ini, anak-anak muda ini, serigala sekarang bisa berupa apa? Berupa apapun juga yang menghalangi kalian untuk mengenal Yesus. Serigala itu. Yang menakut-nakuti kalian untuk mengikuti jalan Yesus. Serigala itu. Yang ingin menghancurkan rohani kalian, itu serigala itu. Bisa jadi tontonan, hobimu, menghalangi kamu untuk datang kepada Tuhan Yesus, itu bisa menjadi serigala. Lalu bagaimana supaya kalian juga menang seperti Tuhan Yesus tadi? Kalian bisa memenangkan serigala-serigala yang mengancam, mengaum kita, yang ingin memisahkan kita daripada Tuhan Yesus, yang ingin menggagalkan rencana Tuhan Yesus untuk kita menjadi berkat bagi orang sekeliling sana, di luar sana. Caranya bagaimana? Ya tadi, menjadi domba seperti Tuhan Yesus. Domba itu sifatnya apa? Ya tadi saya katakan, lemah, lembut, terus apa lagi tadi? Jujurlah, polos, lalu mengandalkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan diberikan bukan kepada serigala,
Tetapi Roh Kudus diberikan kepada domba. Roh Kudus akan diberikan kepada domba yang lemah, yang merasa dirinya nggak mampu seperti Tuhan Yesus, yang merasa dirinya takut, yang merasa dirinya kecil. Tetapi saya mau, tapi dengan kekuatan saya tidak akan mampu ini, tidak akan bisa membendung tawaran-tawaran dunia yang begitu mengerikan itu. Saya nggak bisa, tapi saya mau menang. Maka Roh Kudus akan bekerja di dalammu, memberikan kekuatan, kemampuan kalian untuk menghadapi semua itu dan menang. Jadilah seekor domba, milikilah karakter domba yang polos, yang merasa dirinya lemah, sehingga kalian akan seperti Tuhan Yesus. Bapak, aku takut, tolong. Ketika di Taman Getsemani, ketika Tuhan Yesus berteriak, maka Bapa mengirim seorang malaikat memberikan kekuatan kepada dia. Demikian juga kita. Kalau kalian merasa takut menghadapi serigala dunia ini, merasa kalian tidak mampu, berserulah. Akuilah bahwa kalian lemah seperti domba. Maka kuasa Tuhan akan bekerja memampukan kalian untuk memenangkan semuanya. Amin. Itulah yang harus terjadi. Dan kalian akan menang, memenangkan serigala-serigala yang ada di luar sana, yang ingin menerkam kita, yang ingin menyeret kita, mematikan kita, membinasakan kita secara roh. Dan bahkan Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan menjadi orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Wow, luar biasa. Kita akan dijadikan sebagai orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Artinya apa? Kita bukan hanya menang sebagai orang-orang yang anak-anak muda yang nanti akan sukses di bidang-bidang ekonomi, tetapi yang terpenting adalah kalian akan menang di dalam roh kalian. Roh kalian tetap selamat sampai selama-lamanya. Bahkan kalian akan menjadi berkat bagi orang untuk membawa jiwa-jiwa untuk memelihara nama Tuhan Yesus. Amin. Itu yang harus terjadi. Jadi siang hari ini tidak perlu panjang lebar. Bagaimana seekor domba bisa bertahan di dalam kelompok serigala bahkan menang? Hanya satu, akui bahwa dirimu sudah seekor lagi, bahwa dirimu itu ada lemah seperti domba, seperti yang diakui oleh Tuhan Yesus. Nggak malu-malu teriak, nggak malu-malu stres. Tuhan, aku ini nggak bisa nih, Bapak aku nggak bisa nih ngelewatin ini, Bapak aku nggak mampu ini, Bapak gimana nih caranya Bapak? Nah, Bapak kirim kuasa Roh Kudus, kirim malaikat berikan kekuatan. Kita juga begitu. Jadi kalau merasa dirimu hebat, merasa dirimu kuat, merasa dirimu mampu, Tuhan tidak akan memberikan kekuatannya, tidak akan memberikan pertolongannya. Ya. Ketika kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Tapi ketika kita angkat tangan, tanda tak mampu, maka Tuhan akan turun tangan menolong kalian. Sehingga kalian menjadi orang-orang yang sukses, menang sukses, bukan hanya dalam hal ekonomi, tapi dalam kehidupan rohani kalian. Kalian akan menjadi orang yang berkemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Tuhan Yesus berkati. Itu saja. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu siang hari ini. Mengingatkan kepada setiap kami, anak-anak muda terutama di tempat ini Tuhan. Mereka Engkau utus seperti domba yang harus masuk ke tengah-tengah serigala. Yaitu kehidupan dunia yang buas. Serigala-serigala di dunia ini mereka sedang mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk menerkam domba-domba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Tapi biarlah seperti firman-Mu pada siang hari ini, anak-anak-Mu ini menyadari bahwa mereka tidak akan mampu tanpa Engkau Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu ini terus mengakui kelemahannya, kekurangannya, ketidakmampuannya, sehingga mereka tidak malu-malu berseru seperti Tuhan Yesus, melolong-lolong bahkan berteriak-teriak, meratap-ratap, tidak malu, karena
memang tanpa Engkau kami akan binasa. Dan hanya Engkau lah yang sanggup untuk melewatkan kami, melalukan kami dari semua serigala-serigala yang buas di sekeliling kami, sehingga kami bisa bertahan di dalam iman kekristenan kami, bahkan kami bisa menang sampai akhir nanti, bahkan menjadi berkat bagi teman-teman, rekan-rekan di dalam studi, di dalam sekolah, di dalam kuliah, dalam pekerjaan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapakku, dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan bersyukur, nama Yesus dipermuliakan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, terima kasih Pak Joko buat pemberitaan firman-Nya. Kiranya bisa memberkati kita semua, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan taruh dalam hati kami Tuhan, untuk memiliki karakter seperti domba Tuhan yang hanya mengandalkan Engkau. Tuhan, saat ini kami akan memberikan yang terbaik. Biarlah Kau sucikan, kuduskan Tuhan hati pikiran kami agar kami layak untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan memberikan yang terbaik di depan. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Oke, ada pengumuman. Kembali dibuka untuk kelas gitar, dibuka di bulan April ini. Bagi yang teman-teman yang berminat untuk ikut bisa mendaftarkan diri di sekretariat atau ke ketua ekosnya. Juga ada dibuka kelas multimedia. Bagi teman-teman yang berminat punya kerinduan untuk melayani di bagian multimedia bisa mendaftarkan diri. Oke, untuk pengumuman selanjutnya, hari Jumat ini kita ada ibadah Jumat Agung jam 9 pagi. Untuk dress code-nya gabungan. Jadi cuma hanya ada satu kali ibadah. Oke, dan hari Minggunya kita ibadah juga Minggu Paskah di jam 9 pagi juga. Bergabung juga. Ibadahnya gabungan juga. Jadi hanya satu kali ibadah, hari Jumat dan hari Minggu. Oke, ada pengumuman lainnya? Oke, kalau begitu saya minta tolong kembali Pak De untuk menutup ibadah kita dalam doa. Yuk kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri yuk. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sekali lagi kita berdoa, bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih untuk satu kesempatan kami boleh ibadah kembali bersama-sama dalam keluarga Kristus ini Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang telah Kau pilih untuk melayani hari ini juga Tuhan. Mereka melayani Engkau dengan segenap hati mereka dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk juga firman-Mu sekali lagi bahwa Engkau sungguh mengasihi anak-anak-Mu ini karena Engkau telah membeli kami, anak-anak-Mu yang masih muda ini Tuhan, dengan darah-Mu sendiri. Dan dengan satu tujuan, supaya setiap anak-anak-Mu juga Tuhan memiliki karakter seperti Engkau, karakter karakter domba seperti yang Kau miliki. Karena dengan memiliki karakter domba seperti yang Kau miliki, maka kuasa dari tempat tinggi, kuasa Allah Bapa, kuasa Roh Kudus akan hadir dalam kehidupan setiap kami, sehingga bisa memberikan kemenangan, kemampuan pada setiap kami untuk menghadapi semua yang ada di dunia ini, sehingga kami akan pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak yang dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Anak yang dikasih Tuhan, ibadah sudah selesai, pulanglah dan bawa berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta dari Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus,
terus hidup, bahkan meluap-luap dalam hatimu. Sehingga dalam segala situasi keadaan apapun, cinta akan Tuhan itu, takut akan Tuhan itu terus ada dalam hatimu. Sehingga tidak ada kesempatan serigala untuk menerkam kamu. Tetapi oleh karena kasih-Mu, oleh karena kasih Tuhan, maka engkau ada dalam perlindungan Tuhan. Roh Kudus akan terus menopang kalian, menuntun kalian, memberikan hikmat kepada kalian bagaimana menghadapi dunia ini. Sehingga oleh pertolongannya kita akan menjadi pemenang juga. Biar segala berkat ini tercurah atas kalian dan memberkati semua apa yang kalian lakukan. Diberkatilah studimu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, biarlah semuanya dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan berkat ini tercurah atas kalian dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.